Hai teman-teman, saya Bimbi dari Apu Handmade. Hari ini kita akan belajar membuat tas origami. Ini adalah tas origami nomor 1 ya. Hasil akhir ukurannya adalah 48 kali 9 cm bottom dan tingginya total 49 cm. Pertama-tama kita siapkan kancing atau kancing jepret boleh, atau di sini saya pakai kancing magnet. Lalu 2 helai kain ukuran 13 kali 13 cm yang senada dengan kain yang akan kita pakai untuk tas. Di sini saya pakai warna biru dan kuning. Nah, ini kain katun yang saya pakai, ukurannya 123 kali 43 cm masing-masing. Kalau bisa gunakan kain dengan warna yang kontras atau selaras agar menarik ya. Nah, kita mulai. Kita satukan bagian lebar kain, yaitu sisi yang 43 cm dengan pentul seperti ini. Lakukan hal yang sama untuk sisi satunya lagi. Jadi ini nanti akan kita jahit. Jadi kain warna biru dan kuning akan menjadi satu kesatuan. Ini hasilnya setelah dijahit seperti ini ya. Lalu sambungan kain kita satukan. Kita satukan seperti ini ya. Diposisikan seperti ini. Jadi garis jahitannya disamakan. Sisi kain biru ketemu sisi kain biru dan sisi kain kuning ketemu sisi kain yang kuning. Kita pentul. Jangan lupa kelipatan kelebihan kain yang di atas ke kiri dan kelebihan kain yang di bawah ke kanan agar nanti tidak menumpuk saat dijahit. Setelah ini kita pentul sepanjang sisi-sisi kain ya. Karena nanti akan kita jahit. Nah, seperti ini. Jadi sisi-sisinya yang panjang sudah dipentul. Ini dipentul, ini lipatan kain, lalu bagian atas ini dipentul juga. Ke bawah lipatan kain. Nah, di bawah disisakan sekitar 10 cm untuk bukaan ya, karena akan digunakan untuk membalik. Numpuknya dicek lagi sudah betul belum, sisi kain biru ketemu sisi kain biru dan sisi kain kuning ketemu sisi kain kuning. Kita jahit. Seperti biasa kita gunting sudut-sudut seperti ini agar tidak menumpuk saat dibalik. Setelah itu kita cari bukaan tadi yang 10 cm. Nah, lalu kita balik sehingga sisi baik menghadap luar. Kita rapikan dan kita setrika. Jangan lupa sudutnya dirapikan juga menggunakan cutik atau pendedel. Hati-hati jangan sampai robek. Ini hasilnya setelah disetrika ya. Bukaan kita klip dulu aja karena nanti bisa sekaligus kita jahit. Posisikan kain seperti ini, lalu kita lipat sisi kanan atas ke bawah seperti ini. Kita pentul sebentar, lalu sisi kiri bawah dilipat ke atas seperti ini. Kita pentul juga supaya tidak bergeser. Satu pentul saja cukup. Lalu lipat seperti ini ya. Nah, bentuk tas mulai terlihat. Nah,
sisi sambungan ini kita pentul. Lakukan hal yang sama untuk sisi satunya ya. Jadi ini dijahit lurus. Lalu di baliknya juga dijahit lurus nanti, dipentul seperti ini. Oke. Nah, ini hasilnya setelah dijahit. Udah rapi. Kita cek lagi sisi satunya. Sudah rapih juga ya. Jadi tadi bukaan udah ketutup terjahit di sisi ini. Lalu kita akan bikin bottom. Kita posisikan bagian bawah seperti ini. Lalu kita ukur 6 cm ya, sisi-sisinya. Nah, dari sudut ini ya, sudut yang satu yang warna kuning. Ini kita ukur 6 cm di bagian atas dan 6 cm di bagian sisi. Kita beri tanda. Saya gunakan friction seperti biasa karena tintanya hilang pada saat kena panas atau disetrika, nanti dia hilang. Saya beri tanda 6 cm di bagian atas, 6 cm di sisi. Lalu kita tarik garis lurus. Kita pentul dan kita jahit nanti. Lakukan hal yang sama untuk sudut satunya, yaitu ke sudut kain yang warna biru. Sama, kita ukur di tiap sisinya, sisi atas 6 cm kita kasih tanda, dan sisi sampingnya 6 cm juga kita kasih tanda. Lalu kita hubungkan kedua titik tersebut dan di garis dipentul. Kita jahit lurus. Nah, ini hasilnya setelah dijahit. Periksa apabila sudah oke, kita balik tasnya. Nah, ini bagian bottomnya sudah terlihat ya. Setelah dibalik, sehingga bentuk badan tas sudah mulai kelihatan. Sudah oke semuanya, kita ambil bujur sangkar yang tadi 13x13, kita tumpuk seperti ini, sisi baik bertemu, kita jahit keliling. Jangan lupa sisakan sekitar 7 cm bukaan untuk membalik. Setelah dijahit, dicekris ujung-ujung agar tidak menumpuk, lalu kita balik. Ini akan menjadi handle atau pegangan tas. Ini bukaan kita lipat, kita setrika. Nah, saya mau menunjukkan warna biru, jadi saya jahit seperti ini. Sebelum saya jahit sambungannya, jahit juga sisi-sisinya supaya rapi. Nah, ini udah oke, udah dijahit lurus. Lalu kita balik. Jadi bentuknya seperti pipa ya. Setelah itu kita ambil salah satu ujung bagian atas tas ya. Lalu kita masukkan ke dalam selongsong handle tadi. Pastikan posisinya rata, tidak terpelintir atau kelibet-libet ya.
Jadi hasilnya rapih. Nah, setelah masuk, kita ambil sisi yang satunya. Lalu begini, kita akan jahit. Boleh bagian kuning di atas atau bagian biru di atas. Setelah oke, kita pentul. Lalu kita akan jahit ya. Jahit dari ujung. Lalu ikuti aja pinggiran bagian atas tas ya. Nah, nanti handle-nya kita geser aja. Nanti ketemu lagi. Jadi nanti akan ada bentuk diamond di bagian tumpukan atasnya tas. Kita jahit, sudah oke. Nah, ini hasilnya seperti ini. Jadi ada diamondnya. Jahit keliling, itu terus aja ya, nggak berhenti. Ini handle-nya akan menutupi diamond tadi. Jadi mempercantik ya sambungannya agar nggak kelihatan. Jadi rapih dan lebih empuk di bahu kalau kita pakai tasnya. Nah, finishing tinggal kita pasang kancing. Disamakan posisi seperti ini, bagian tengah, sudut tengah tas. Lalu ditusuk kira-kira mau pasang kancing di mana. Titik ini akan menjadi panduan bagian tengah kancingnya. Setelah ditusuk pakai pentul, kita beri tanda aja pakai spidol. Lalu kita siapkan benang dan jarum, jangan lupa bikin bendul. Lalu kita mulai jahit dari bagian titik yang tadi ya. Nah, ini jahitnya pelan-pelan, jangan sampai nembus ke bagian luar tas. Bisa ditarik sedikit, nah seperti ini. Jadi dirasa aja ya sama jari yang di bawah kain bagian luarnya. Lalu kita posisikan seperti ini dan kita mulai jahit. Biasanya di tiap sudut kancing magnet ini 3 kali jahit aja udah cukup sih menurut saya. Cukup kuat maksudnya. Bagi teman-teman yang tidak ada kancing magnet, bisa pakai kancing jepret yang ukuran besar, atau bisa juga pakai velcro kalau mau. Tapi ya kalau velcro pasti nembus ke bagian luar tas. Tapi ya pilihan masing-masing, nggak masalah sih, nggak gitu kelihatan ya. Nah, kancing sudah kepasang, berarti tas kita sudah selesai. Dicocokkan, kalau sudah oke, siap dipakai. Mudah ya pembuatannya, cocok juga untuk project weekend. Nah, untuk pemakaian ini bisa muat banyak. Saya kasih contoh botol minum, lalu pouch. Pouch itu isinya bisa misalnya masker pengganti ya, atau alat hand sanitizer, alat-alat kebersihan lainnya. Lalu bisa masuk buku, tisu basah, tempat bekal. Juga akhir-akhir ini mulai
sering hujan ya, jadi payung lipat juga bisa masuk. Setelah disusun masih ada ruang kosong ya, masih ada slot bila mau bawa yang lainnya. Yang ini saya cukup di sini aja. Kita pasang magnetnya seperti ini penampakannya. Semoga bermanfaat teman-teman. Pembuatannya cukup mudah. Sampai ketemu di tutorial berikutnya. Terima kasih.